data dan sumber data. Yang pertama yaitu pengertian data. Data penelitian adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau dalam bentuk angka. Dalam hal ini, data kuantitatif yang diperlukan contohnya seperti jumlah peserta didik, jumlah sarana dan prasarana, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengertian sumber data. Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam KPPI, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi, yang dimaksud sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa misalnya benda, manusia, tempat, dan sebagainya. Contohnya, apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara, dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda atau proses tertentu. Syarat data yang baik meliputi yang pertama yaitu objektivitas, kemudian yang kedua ketepatan, ketiga verifikasi, keempat penjelasan singkat, kelima empiris, keenam penalaran logis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan kondisional. Macam-macam data. Macam-macam data dibedakan sebagai berikut. 1. Ada data berdasarkan sifat data. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada data diskrit. Data diskrit adalah data yang berbentuk bilangan bulat atau bilangan nominal. Contohnya, laki-laki dilambangkan dengan angka 1 dan perempuan dilambangkan dengan angka 2. Yang kedua, ada data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur, dan satuannya biasanya berbentuk bilangan nominal atau bilangan pecahan. Contohnya, anak A memiliki nilai 75 dan anak B memiliki nilai 85. Atau contoh lain, kecepatan lari anak A adalah 20 km per jam, sedangkan kecepatan lari anak B adalah 18 km per jam. Selanjutnya, ada data menurut sumbernya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada data internal. Data internal adalah data yang menjelaskan tentang internal organisasi secara umum maupun khusus. Contohnya, seperti jumlah siswa, jumlah guru, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada data eksternal, yakni data yang diperoleh dari luar organisasi. Misalnya, data persepsi wali murid, data persepsi masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah data menurut cara pengumpulannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada data cross-section. Data cross-section adalah data yang diperoleh dalam kurun waktu yang bersamaan. Yang kedua, ada data berkala atau time series, yakni data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, misalnya data tahun akademik 2018 sampai 2019. Macam-macam sumber data. Macam-macam sumber data dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber data primer, yakni data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Contohnya, survei, wawancara, dan observasi. Yang kedua, data sekunder yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang sumber pertamanya. Contohnya, dokumentasi dan mailing list.